warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Novel Haji Panunton. Di sini saya izin untuk mempresentasikan dari proposal metodologi penelitian saya yang berjudul yakni efektivitas bawang hitam Allium sativum dalam menurunkan tekanan darah pada mencit mus muskulus hipertensi. Baik, yang selanjutnya yakni kita akan ke bab pertama, ini latar belakang. Di sini kita akan dikenalkan terdapat 4 poin, yakni hipertensi, bawang putih, beban hipertensi, dan membuktikan hubungan kausal efektivitas. Yang pertama, hipertensi adalah kondisi kronis dengan tekanan darah persisten tinggi dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Karena itu, terapi adjuvan non-farmakologis terus dikembangkan. Lalu bawang putih termasuk bawang hitam, black garlic, hasil dari proses aging, di mana proses aging di sini adalah proses fermentasi yang menyebabkan bawang putih tersebut akan menghitam. Yang di sini kandungan dari bawang hitam ini akan meningkat seperti SAC, yakni S-acetylcysteine, dan antioksidan yang berpotensi sebagai vasodilatasi atau antioksidan, tetapi efektivitasnya masih bervariasi. Lalu ada beban hipertensi di Indonesia meningkat, dilaporkan prevalensi 31,6% pada tahun 2023 dan tingkat tekanan darah terkontrol hanya 4,4% pada tahun 2023. Lalu sehingga risiko komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, kerusakan ginjal akan tetap tinggi. Lalu yang terakhir yakni membuktikan kausal efektivitas dan arah dosis respon bawang hitam dalam kondisi terkendali. Lalu selanjutnya yakni terdapat rumusan masalah. Apakah bawang hitam Allium sativum ini efektif dalam menurunkan tekanan darah pada mencit mus muskulus yang mengalami hipertensi? Untuk tujuan penelitiannya terdapat dua, yakni terdapat tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya yakni untuk mengetahui efektivitas bawang hitam Allium sativum dalam menurunkan tekanan darah pada mencit mus muskulus hipertensi melalui desain true eksperimental. Lalu tujuan khususnya yakni terdapat 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi perubahan tekanan darah mencit hipertensi sebelum dan sesudah pemberian bawang hitam. Lalu menganalisis perbedaan penurunan tekanan darah antara kelompok kontrol dan kelompok intervensi yang diberi bawang hitam. Lalu menilai adanya hubungan dosis dan respon jika digunakan lebih dari satu bawang hitam terhadap penurunan tekanan darah. Lalu selanjutnya terdapat manfaat dari penelitian. Di sini untuk manfaat dari penelitian terdapat dua, yakni terdapat manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk hasil penelitian ini untuk manfaat teoritis, yakni hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkuat dasar ilmiah mengenai pengaruh bawang hitam sebagai agen antihipertensi, khususnya pada model hewan yang dikondisikan hipertensi, serta memperkaya bukti terkait mekanisme yang diduga berperan sebagai peningkatan nitrik oksid, yakni NO, efek antioksidan dan pengaruh terhadap mediator tekanan darah. Lalu untuk manfaat praktisnya di sini, yakni harapannya menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan pada level yang lebih tinggi, misalnya pada uji klinis atau formulasi produk terkait penggunaan bawang hitam terkait tekanan darah. Lalu di sini selanjutnya terdapat bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama terdapat hipertensi. Hipertensi berhubungan dengan peningkatan resistensi perifer dan disfungsi vaskular yang berdampak pada organ target. Lalu salah satu pendekatan penurunan tekanan darah adalah memperbaiki fungsi endotel dan meningkatkan vasodilatasi. Lalu model hewan yang saya gunakan di sini adalah mencit, dikarenakan agar faktor luar dapat dikendalikan sehingga efek intervensi terlihat lebih jelas. Oke, untuk selanjutnya yakni terdapat bawang hitam. Bawang hitam adalah bawang putih yang diproses melalui aging atau fermentasi sehingga profil senyawa berubah dan lebih stabil.
Lalu di sini untuk manfaatnya terdapat peningkatan nitrik oksid yang menyebabkan vasodilatasi pada pembuluh darah, lalu terdapat modulasi ACE atau RAHS, lalu terdapat antioksidan atau antiinflamasi yang memperbaiki fungsi dari vaskular. Lalu selanjutnya yakni mencit musculus atau mencit mus musculus, yakni model hewan memungkinkan kontrol terhadap faktor-faktor pengganggu seperti pakan, aktivitas, dan lingkungan sehingga efek intervensi dapat diamati lebih jelas dibanding desain observasional atau kuasi eksperimental pada manusia. Untuk meneliti menguji efektivitas bawang hitam dengan rencangan kelompok kontrol dan kelompok perlakuan randomisasi serta penetapan dosis yang lebih terukur sehingga menghasilkan bukti yang lebih kuat. Baik, untuk selanjutnya, eh, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 3 kerangka konseptual. Yang pertama, di sini dimulai dari mencit hipertensi hasil dari induksi, lalu diberikan ekstrak bawang hitam yang dosisnya yakni 620 mg per kilogram berat badan per kilogram berat dari mencit tersebut, lalu diberikan sebanyak 1 kali sehari dan selama 1 minggu. Lalu SAC yang terdapat pada bawang hitam ini, kandungan SAC yang terdapat pada bawang hitam ini akan masuk ke dalam sirkulasi sehingga dapat menyebabkan 3 mekanisme, yakni peningkatan nitrik oksid, penurunan aktivasi ACE, dan modulasi RAHS. Lalu terdapat penurunan stres oksidatif atau anti-inflamasi. Lalu selanjutnya, efek tersebut dapat menyebabkan vasodilatasi dan perbaikan fungsi vaskuler dan menurunnya resistensi perifer. Lalu terjadilah penurunan tekanan darah, yakni systole blood pressure akan menurun sebanyak 9,20 mmHg. Lalu diastole di sini akan menurun sebanyak 7,8 mmHg. Di sini terdapat variabel kontrol atau pengganggu. Yang pertama yakni strain atau usia atau dari jenis kelamin dari mencit tersebut, lalu berat badan dari mencit tersebut. Untuk terdapat pakan dan asupan air harus memenuhi. Untuk metode induksi hipertensi juga harus sama dan dilakukan dengan sesuai prosedur. Untuk stres dan lingkungan kandang dan jam prosedur pengukuran. Lalu selanjutnya terdapat hipotesis penelitian. Di sini untuk H0-nya tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik antara kelompok mencit hipertensi yang diberikan ekstrak bawang hitam dengan kelompok kontrol hipertensi yang tidak diberikan ekstrak bawang hitam setelah periode intervensi 8-12 minggu. Lalu H1-nya ada perbedaan tekanan darah sistolik SBP dan diastolik DBP antara kelompok mencit hipertensi yang diberikan ekstrak bawang hitam Allium sativumlin dengan kelompok kontrol hipertensi yang tidak diberikan ekstrak bawang hitam setelah periode 8-12 minggu. Lalu selanjutnya yakni metode penelitian. Untuk rancangan penelitiannya di sini yang pertama terdapat penelitian eksperimen. Saya di sini mengambil penelitian eksperimental laboratorik in vivo pada hewan coba. Untuk desainnya itu eksperimental, yakni terdapat kontrol, randomisasi, dan kontrol variabel luar. Lalu di sini terdapat gambaran rancangan penelitiannya. Lalu selanjutnya terdapat untuk populasi. Di sini populasi penelitian saya adalah seluruh mencit mus musculus jantan strain berjenis BALB atau ORC atau ICR berusia 8-10 minggu dengan berat badan 25-30 gram yang mengalami hipertensi yang sudah diinduksi. Lalu untuk populasinya yakni yang pertama terdapat kelompok 1 yakni kontrol negatif mencit hipertensi dengan vehicle atau CMC plus min natrium di sini sebagai pelarut. Lalu kelompok 2 intervensi mencit hipertensi akan diberikan ekstrak bawang hitam untuk dosisnya 620 mg per kilogram berat badan per oral 1 kali per hari selama 7 hari atau 1 minggu. Lalu yang ketiga yakni kelompok 3 atau kelompok
positif, di sini mencit hipertensi akan diberikan captopril dan dikontrol positif. Untuk dosisnya 4,5 mg per gram berat badan dari mencitnya. Untuk sama dosisnya yakni 1 kali per hari. Lalu selanjutnya eh, untuk kriteria inklusi di sini yang pertama terdapat mencit jantan berjenis yang sama, yakni BLB atau BLB atau C atau ICR, usia 8-10 minggu, berat badannya 25-30 gram. Untuk SBP-nya atau systolic blood pressure-nya harus lebih dari 140 mmHg setelah diinduksi hipertensi selama 2 minggu. Lalu untuk kriteria eksklusinya yakni systolic blood pressure-nya yakni kurang dari 140 mmHg. Untuk berat badannya yakni kurang dari 22 gram atau 32 gram. Untuk mortal bisa jadi selama berjalannya penelitian ini terdapat mortalitas dan terdapat infeksi, malnutrisi atau perilaku abnormal. Lalu besar sampel di sini akan dihitung menggunakan rumus Federer untuk desain eksperimental hewan dengan 3 kelompok perlakuan. Untuk rumusnya sendiri yakni T-1 N-1 lebih dari sama dengan 15 itu akan dimasukkan, terdapat 3 kelompok yakni sehingga 3-1 N-1 lebih dari 15 dan didapatkan hasil N lebih dari sama dengan 8,5 yang akan dibulatkan menjadi 9 sehingga akan membutuhkan 27 mencit yang akan diperlukan. Untuk teknik pengambilan sampel di sini teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling, yaitu memilih mencit yang memenuhi kriteria inklusi homogen dalam karakteristik penting setelah model hipertensi terbentuk. Hewan dibagi ke dalam kelompok menggunakan random allocation, misalnya undian nomor atau angka acak, agar setiap mencit memiliki peluang yang sama masuk ke kelompok kontrol hipertensi, vehicle, kelompok perlakuan ekstrak bawang hitam, atau kelompok kontrol positif atau captopril. Lalu selanjutnya yakni klasifikasi variabel. Untuk yang pertama, variabel independen adalah pemberian ekstrak bawang hitam dengan dosis uji. Dosis intervensi mengacu pada studi rujukan yang memberikan black garlic ekstrak 12,4 mg per 20 gram per BB dosis selama 7 hari berturut-turut. Ya, ini sama saja dengan dosis yang tadi, hanya saja dibedakan dengan konversi menjadi kilogram untuk berat badannya. Lalu variabel dependen adalah tekanan darah mencit hipertensi meliputi SBP dan DBP. SBP di sini systolic blood pressure, DBP di sini diastolic blood pressure. Pada studi rujukan, parameter tekanan darah ini diukur sebelum dan sesudah intervensi dan terbukti menurunkan pada dosis efektif. Lalu yang ketiga, variabel kontrol atau pengganggu meliputi umur atau jenis kelamin atau berat badan mencit, pakan dan asupan air, stres dan kondisi kandang. Lalu metode induksi, waktu pengukuran dan konsistensi prosedur pengukuran juga harus diperhatikan. Lalu di sini ada bagian alur penelitian. Yang pertama saya akan mengajukan pembuatan proposal penelitian dan akan mengajukan perizinan penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu mohon maaf untuk di sini terdapat kekeliruan untuk namanya. Perizinan ethical clearance pada Universitas Muhammadiyah Surabaya untuk kriteria inklusinya dan eksklusi, yakni populasi seluruh mencit musculus jantan strain BLB ICR yang berusia 8-10 minggu. Lalu sampel penelitian sesuai kriteria inklusi, teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling, pengumpulan data, analisis data, lalu analisis data dengan aplikasi CASP, lalu pengolahan data, entry coding, editing dan analyzing, lalu analisis data dan kesimpulan penelitian. Daftar pustakanya di sini. Baik, untuk sekian untuk presentasi dari proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.